Oke, kita kerjakan untuk soal nomor 4 ya. Sebuah proton, sebuah neutron, dan sebuah partikel alfa. Oke, proton itu ya mempunyai muatan plus E ya. Sedangkan neutron itu mempunyai massa dan untuk neutron mempunyai 2 massa, 2 kali dari massa protonnya. Dan sebuah partikel alfa ya dengan muatan Q plus ya 2E dan massanya sama dengan massa proton. Semua memiliki energi kinetik yang sama, memiliki sebuah daerah bermedan magnetik uniform atau sejenis ya, atau seragam. Seragam itu artinya tidak ada berubah ya. Jadi dia ini silang berarti masuk ke dalam kertas atau ke dalam bidang semua ya, tidak ada perubahan. Dan bergerak tegak lurus pada arah B. Tentukan perumusan dalam menentukan jaringan. Kemudian tentukan nilai perbandingan antara jari-jari lintasan neutron dan proton. Tentukan nilai perbandingan antara jari-jari lintasan partikel alfa dan proton. Jadi di sini kita disuruh ada 3 partikel ya. Ketiga partikel itu, atau mungkin satu persatu deh kita coba masukkan proton ke sini, maka otomatis ketika dia masuk ke dalam medan magnet, maka dia akan mendapatkan atau menerima gaya apa kalau dalam medan magnet namanya ya gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak di medan magnet itu sama dengan Q V B ya. Sin theta ya, sebenarnya sin theta. Namun dalam hal ini dia saling tegak lurus karena kecepatan ke arah sana ya. Medan magnet masuk ke dalam bidang, maka sin 90 ya. Maka dalam hal ini sama dengan Q V B ya. Oke. Kita dapatkan ini gaya magnet yang dirasakan oleh dari medan magnet. Oleh partikel kita ya. Nah, berarti selain itu ketika dia masuk ke sini maka dia akan merasakan gaya tarik ya ke atas, ke dalam atau di sini ya. Dia akan mempunyai gaya apa? Iya, dia akan merasakan gaya sentripetal ya. F sentripetal ya. Itu sama dengan mv kuadrat per R. Ya, yang mana besar gaya sentripetal dan gaya magnet ini sama ya, sehingga dia akan selalu bergerak dalam bentuk gerak melingkar beraturan ya. Maka di sini kita dapatkan F sama dengan F sentripetal. Maka kita punya QVB sama dengan mv kuadrat per R. Di mana R ini apa? R ini adalah jari-jari lintasan ya. Ya. Makanya di sini yang ditanya nanti adalah jari-jari lintasan neutron dan proton dan jari-jari lintasan perbandingannya partikel alfa dan proton. Maka kita punya di sini coret, jadi kita punya R sama dengan mv per QB ya. Nah, di sini disebutkan memiliki energi kinetik yang sama ya. Oke, di sini disebutkan kita punya ini. Lalu disebutkan energi kinetik sama ya. Energi kinetik proton sama dengan energi kinetik neutron dan energi kinetik alfa ya. Sama. Setengah mv kuadrat ya. Oke, agar nanti pernyataan jari-jari kita ini kita tuliskan dalam bentuk energi kinetik, maka saya bisa ubah ini ya. Saya punya energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Ingat ya, soal ini juga tetap membutuhkan analisis kalian ya, membutuhkan konsep yang sudah kalian punya sebelumnya. Jadi saya punya di sini 2 kali energi kinetik sama dengan mv kuadrat ya, maka saya punya V sama dengan 2 energi kinetik per M lalu diakarkan ya. Maka saya substitusi nilai ini menjadi jari-jarinya sama dengan ya M V-nya tadi adalah ini akar kita rapikan lagi, akar 2 energi EK per M per QB ya. Atau biar lebih rapi, saya masukkan M ini ke dalam akar menjadi M kuadrat ya. Sehingga saya punya akar 2 M kuadrat EK per M per QB. Sehingga saya dapat R sama dengan akar 2M EK
per Ki B ya. Sehingga saya sekarang dapat ini ya. Pernyataan jari-jari lintasan dalam bentuk energi kinetik ya. Oke. Nah, sekarang kita disuruh mencari perbandingan antara jari-jari lintasan ya. Berarti R. Maka kita A gitu ya. Perbandingan antara jari-jari lintasan neutron per proton ya. Maka di sini kita tinggal masukkan nilainya ya. Di sini akar, oke, saya buat di next selanjutnya ya. Kita punya tadi perbandingan RD per RP ya. Tadi kita punya RD itu adalah ini. Saya punya akar 2M EK ya per Ki B. Oke. Ini tadi adalah untuk muatan dari si neutron ya. Berarti di sini Q-nya adalah Q di sini adalah Q si neutron. Saya hapus biar rapi ya. Seperti ini per ini tadi RD per RP ya. RD dan R proton ya. Lalu kita punya di sini akar 2. Oke, M-nya di sini adalah massa neutron ya. Berarti di sini saya punya massa proton per EK gitu ya. Per Ki dari proton B ya. Karena massa karena tadi medan magnetnya sejenis ini. Oke, dan tadi sekarang kita punya ya. Yang berbeda di sini adalah massa ya. Tadi energi kinetiknya sama ya, maka energi kinetik juga bisa kita coret ya nantinya. Maka saya punya di sini apa? Akar ya. Akar 2 MD ya per Ki D. Oke, dikali boleh ya. Saya buat Ki proton per akar 2 MP ya. Atau saya buat seperti ini jadinya akar 2 MD ya. Atau akarnya saya panjangkan aja ya. Kita punya akar 2 MD per 2 MP. Baru kita punya di sini Ki proton, muatan proton per muatan neutron ya. Tadi massa dari neutron berapa? Ya, oke. Proton berarti massanya massa proton ya. Jadi di sini kita punya akar 2 massa proton per massa protonnya tadi ya, sorry. Massa neutron tadi adalah 2 kali massa proton ya. Nanti kita punya di sini 2 MP. Lalu kita punya di sini 2 MP. Ya. Muatannya sama ya, sama-sama plus E. Proton muatannya adalah plus E, neutron juga muatannya adalah plus E. Nah, di sini saya punya plus E, sehingga saya punya ini coret, sehingga kita punya di sini coret perbandingannya adalah akar 2 per 1 ya. Perbandingannya. Nah, ini untuk A. Nah, bagaimana untuk perbandingan antara jari-jari lintasan partikel alfa dan partikel proton? Berarti R alfa per R proton. Sama dengan caranya dengan yang tadi ya. Biar lebih rapi ya. Saya buat seperti ini dulu. Tadi alfa ya, berarti akar 2M alfa EK per Ki alfa B. Ini tadi R alfa per R proton ya. Per akar 2M proton EK per Ki proton B. Ini habis ya. Kita punya tadi akar 2M alfa per akar, langsung aja kita gabungkan ya. Saya skip satu step. Saya punya akar 2M alfa per 2M proton. Ya. Ki proton
per Q alpha. Jadi kita dapat massa alfanya tadi berapa? Massa alfanya tadi adalah, massanya sama dengan massa proton, hanya saja muatannya yang berbeda ya. Ini tadi akar 2 massa alfa sama dengan massa proton, berarti saya punya di sini 2 MP. Q proton adalah positif E, sedangkan Q alfa tadi adalah positif 2 E ya. Maka saya dapat di sini adalah Oke. Maka di sini kita punya ini habis ya. Ini tinggal 1/2 perbandingannya. Ya. Tadi perbandingan jari-jari lintasan deuteron dengan proton adalah akar 2/1. Namun untuk alfa perbandingannya adalah 1/2 ya. Ini adalah solusi untuk soal nomor terakhir ya. Jadi seperti biasa saya tekankan lagi untuk klaster B, memang tidak di sini kita tidak menggunakan integral, tidak menggunakan turunan, namun kalian butuh konsep dari apa-apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, jadi di situ salah satu letak ujian dari klaster B. Karena butuh kemampuan kalian ya tadi untuk mengkoneksikan satu ilmu yang kalian dapat dulu dengan ilmu yang barusan kalian dapat ya. Jadi demikian untuk solusi UTS klaster B. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar dan semoga juga bisa menjadi apa ya, motivasi lah bagi kalian. Kira-kira seperti ini soal di UTS ya. Coba nanti soal-soal yang sudah kita kerjakan ini kalian kerjakan kembali tanpa melihat video ini ya. Oke, demikian semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.